Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mekia Regina dari Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengklasifikasikan pakan dan nutrisinya. Kurang dan lebihnya penyampaian saya dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan praktikum kali ini, kita akan berkunjung ke kios pakan Bapak Hasanuddin. Di kios tersebut menyediakan berbagai macam pakan, baik itu untuk unggas dan ternak lainnya. Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak, baik yang berupa bahan organik maupun anorganik, yang sebagian atau semuanya dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan ternak. Bahan pakan konvensional adalah bahan pakan yang biasa atau umum digunakan sebagai bahan pakan ternak unggas. Sementara, pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan sebagai sumber energi dan juga zat-zat gizi. Istilah pakan sering diganti dengan bahan baku pakan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan yang menunjukkan penggunaan kata pakan diganti sebagai bahan baku pakan yang telah diolah menjadi palat ataupun crumble dan mash. Jagung merupakan bahan pakan sumber energi bagi ternak. Jagung merupakan bahan pakan yang bersumber dari nabati. Dengan kandungan nutrisi, bahan kasar 86,80%, abu 2,20%, protein kasar 8,60%, lemak kasar 3,80%, serat kasar 2,50%, dan BETN 80%. Dalam ransum untuk unggas, baik ayam brioler maupun petelur, jagung menyumbang lebih dari separuh energi yang dibutuhkan oleh unggas ataupun ayam. Sementara itu, beras merah merupakan bahan pakan sumber energi bagi ternak. Dengan kandungan nutrisi pada beras merah yakni pati atau aluminium sebesar 80%, vitamin, mineral dan air, serta protein dan magnesium serta kalsium. Selanjutnya ialah bahan sumber protein yang berfungsi untuk mengganti jaringan yang rusak pada ternak dan untuk pertumbuhan ternak. Bahan pakan yang hari ini akan kita pelajari yaitu bahan pakan sumber protein. Yang pertama adalah soybean meal (SBM) atau dikenal juga dengan bungkil kedelai. Bungkil kedelai merupakan limbah atau byproduct atau hasil samping dari industri pengolahan minyak biji kedelai. Seperti kita ketahui, minyak kedelai banyak dijual di pasaran dan ampasnya dikenal dengan istilah bungkil, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak sumber protein. Dapat kita lihat mulai dari warnanya adalah warna krem atau kuning agak pucat, kemudian dari tekstur dan bentuk, bungkil kedelai memiliki butiran-butiran yang tidak merata. Ada yang masih berbentuk besar butirannya dan ada yang memiliki ukuran lebih kecil. Dan secara keseluruhan bisa dikatakan bungkil kedelai ini memiliki teksturnya adalah kasar hingga agak kasar dengan bentuk adalah crumble, yaitu tidak beraturan. Secara kandungan nutrisi, bungkil kedelai memiliki tingkat atau kadar protein kasar sekitar 40 hingga 46%. Adapun penggunaan dari bungkil kedelai ini banyak digunakan sebagai salah satu komponen bahan pakan penyusun ransum unggas. Bahan pakan berikutnya adalah bungkil kelapa sawit. Masih dari industri pengolahan minyak, yaitu minyak kelapa sawit. Produk utamanya dari industri kelapa sawit adalah CPO atau crude palm oil. Sedangkan byproductnya diantaranya adalah ampasnya yang dikenal dengan bungkil. Bungkil kelapa sawit ini umumnya diberikan untuk ransum ternak ruminansia, yaitu sapi perah ataupun sapi potong, dapat juga ke ternak ruminansia kecil yaitu domba dan juga kambing. Dilihat dari warnanya, memiliki warna coklat tua ya, dengan tekstur kasar dan memiliki bongkahan-bongkahan
yang juga tidak beraturan. Lalu, jika kita cium aromanya, akan menghasilkan aroma khas dari kelapa. Satu lagi bahan pakan yang juga masih dari byproduct industri pengolahan minyak, ya, yaitu bungkil kelapa. Bungkil kelapa merupakan ampas dari pengolahan minyak kelapa atau VCO, Virgin Coconut Oil. Seperti dapat kita lihat di tayangan, bungkil kelapa memiliki warna juga coklat, namun jika kita bandingkan dengan bungkil kelapa sawit, bungkil kelapa memiliki warna coklat yang lebih muda. Secara tekstur masih sama dengan bungkil kelapa sawit, teksturnya kasar dan juga memiliki bentuk yang tidak merata ukurannya, ada yang berupa bongkahan dan juga ada yang berupa ukuran partikel halus, ya. Jadi memang secara keseluruhan bisa kita katakan bentuknya adalah crumble atau tidak beraturan. Penggunaan bungkil kelapa sama seperti bungkil kelapa sawit umumnya digunakan untuk ternak ruminansia karena selain memiliki kandungan protein kasar yang tinggi, kedua bahan pakan ini yaitu bungkil kelapa dan bungkil kelapa sawit juga memiliki serat kasar yang tinggi. Secara nilai nutrisi atau berdasarkan hasil uji proksimat, bungkil kelapa memiliki kandungan protein kasar 18,58% dengan serat kasar 15,38%. Sedangkan untuk bungkil kelapa sawit memiliki kandungan protein kasar antara 15 hingga 16% atau tepatnya adalah 15,83% dengan kandungan serat kasar yang cukup tinggi yaitu 33,01%. Sehingga kedua bahan pakan ini sangat cocok dijadikan bahan pakan sumber protein bagi ternak ruminansia.